keadaan bahagia. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Ipa Hadijah MPDI beserta Dr. Fitriani Kusasih MPDI. Tidak lupa rekan-rekan seperjuangan yang insya Allah mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok pertama terdiri dari 4 orang, Pak Sutarjo, Pak Agus, Pak Ferry, dan saya sendiri Rahmi. Hari ini kami kebagian membahas atau akan memaparkan bahasan tentang media-media pembelajaran. Maaf sebentar. Yang akan materi akan dibagi-bagi mungkin. Pertama akan dipaparkan bahasan oleh Pak Agus. Kepada Pak Agus, enggak dipersilakan. Cek. Ya, Bagus. Kadangu Ibu. Kadangu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukron lillah amma ba'du. Sebelumnya punten Pak Iman. Pak Iman di mute dulu Pak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen beserta para rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dalam kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dosen dan para rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan, hari ini kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan tugas makalah yang sudah diberikan oleh Ibu dosen yang berjudul makalahnya adalah tentang model pembelajaran yang pertama, yakni model pembelajaran langsung atau self-direct learning. Insya Allah akan kami paparkan. Nanti saya beserta rekan kami Pak Ferry akan menyampaikan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran langsung ini berkaitan dengan pembelajaran PAI yang kita laksanakan di keseharian kita di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin untuk share screen-nya. Sudah apa Ibu? Iya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ini adalah pemaparan dari model pembelajaran langsung atau direct learning yang akan kami coba bahas atau kami kupas di kelompok pertama ini. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Bapak Sutarjo, saya sendiri Agus Kusnandar, kemudian ada Ibu Rahmi dan Pak Peri Firmansyah atau RI. Nah, di dalam slide atau pemaparan ini kami mempunyai daftar isi. Yang pertama, pemaparannya adalah tentang latar belakang masalah. Yang kedua ada rumusan masalah tentang model pembelajaran direct learning ini. Kemudian ada tujuan. Yang keempat ada pengertian model pembelajaran. Nah, kemudian yang kelimanya apa sih model pembelajaran langsung ini? Selanjutnya ada model pembelajaran langsung yang berkaitan dengan mapel PAI seperti apa contohnya. Yang ketujuh ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada karakteristik pembelajaran langsung.
Yang kesembilan ada langkah-langkah model pembelajaran langsung beserta sintak dan lain halnya. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran langsung dan ditutup dengan kesimpulan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai ke slide yang pertama, yaitu tentang latar belakang model pembelajaran direct learning. Latar belakangnya adalah guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Ini tentu saja sangat mempengaruhi pemahaman siswa. Maka dari itu guru harus mencoba menerapkan beberapa model pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dari pengalaman tersebut, guru dapat menyimpulkan sebetulnya karena kegiatan pembelajarannya ini selalu berulang setiap tahun, maka tentu guru dapat menyimpulkan sebetulnya model pembelajaran apa yang pas dengan siswa atau peserta didik tersebut. Nah, masalahnya yang timbul dari proses pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa, yaitu adanya siswa yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya ketika siswa tersebut mempunyai pertanyaan yang ditimbulkan setelah guru menyampaikan materi, atau bahkan pertanyaan yang pernah siswa alami di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi mungkin siswa ini tidak berani untuk menyampaikan masalah atau pertanyaan kepada gurunya. Maka seharusnya dalam proses pembelajaran tersebut bisa memecahkan permasalahan tersebut atau pertanyaan yang timbul dari pemikiran siswa bisa diungkapkan oleh siswa tersebut. Maka penting untuk guru menerapkan model direct instruction dalam proses pembelajaran atau direct learning ini. Nah, kemudian rumusan masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran langsung ini? Yang kedua, bagaimana sih bentuk atau model pembelajaran langsung pada mapel PAI di sekolah yang selalu kita ajarkan di setiap hari kita. Kemudian yang ketiga, tujuan penulisannya yaitu satu, untuk memahami dan mendalami tentang model pembelajaran secara langsung. Kemudian yang kedua, untuk membahas bagaimana bentuk atau model pembelajaran langsung pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, kita akan masuk ke pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran ini? Model pembelajaran merupakan cara mengembangkan dan menyampaikan materi dengan proses atau tahapan tertentu yang masing-masing model pembelajaran tentunya mempunyai nama, ciri, pengaturan, atau tahapan-tahapan tertentu atau yang kita kenal dengan sintaknya masing-masing. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke definisi atau pengertian model pembelajaran langsung. Di sini ada beberapa para penulis yang menyampaikan definisinya. Yang pertama ada Kardi dan Nur di tahun 2001, di bukunya tahun 2001, yang menyatakan bahwa pembelajaran langsung ini adalah pendekatan mengajar yang membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan informasi secara lengkap. Kemudian menurut Soimin 2016, model pembelajaran langsung adalah model yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa terkait pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur diajarkan dengan kegiatan bertahap. Nah, pengetahuan deklaratif ini apa? Itu pengetahuan tentang fakta, peristiwa, atau proses yang dapat diungkapkan secara verbal atau dapat ditulis. Kemudian yang ketiga, menurut Egan dan Hauchak tahun 2012, pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang menggabungkan peragaan dan penjelasan guru dengan latihan dan umpan balik untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang terakhir ada menurut Daryanto dan Karim 2017, model pembelajaran langsung adalah model yang melibatkan penjelasan guru tentang konsep atau keterampilan baru kepada peserta didik atau kepada siswa.
Selanjutnya dari definisi-definisi ini, kita masuk ke model pembelajaran langsung atau PAI di sekolah. Nah, model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah metode mengajar yang dirancang untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara bertahap dan sistematis. Model ini menggabungkan penjelasan guru, peragaan, latihan, dan umpan balik dari siswa tersebut. Proses pengajarannya bisa berupa ceramah, demonstrasi, latihan, atau kerja kelompok. Selain itu, guru juga dapat menggabungkan metode ini dengan diskusi kelas dan pembelajaran kooperatif, di mana siswa berlatih keterampilan yang baru, dipelajari, dan membangun pemahaman mereka melalui kerja kelompok. Sementara dalam konteks pendidikan agama Islam, model pembelajaran langsung sangat efektif untuk mengajarkan keterampilan praktis, seperti halnya membaca Al-Quran, menghafal doa-doa atau menghafal ayat Quran, serta memahami tata cara ibadah. Proses ini berlangsung melalui tahapan demonstrasi langsung oleh guru, latihan terbimbing, dan umpan balik yang memastikan bahwa setiap siswa mampu menguasai keterampilan secara bertahap dan terarah, tentunya juga sesuai dengan hukumnya yang seharusnya. Nah, kemudian dalam penerapan dalam mapel PAI tersendiri, jadi metode pengajaran secara langsung ini atau model direct instruction ini sangat cocok untuk mengajarkan keterampilan yang membutuhkan pemahaman prosedural seperti bagaimana tata cara sholat, wudhu, tayamum, dan sebagainya, kemudian membaca Al-Quran dengan tajwid sesuai dengan makhorijul huruf, hurufnya panjang pendeknya dan sebagainya, atau menghafal surah-surah pendek. Misalnya dalam pengajaran membaca Al-Quran, guru dapat terlebih dahulu mendemonstrasikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidahnya. Kemudian memberikan latihan terbimbing kepada siswa dan akhirnya memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa bacaan mereka sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Ya, untuk sesi pertama saya cukupkan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Ferry. Mangga Pak Ferry. Sudah hadir belum Pak Ferry? Alhamdulillah sudah Ustadz Agus. Mangga Pak Ustadz Ferry dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, terutama untuk dosen kita tercinta ya, Ibu Dr. Ifah Khadijah. Wilujeng Sonten Ibu. Terima kasih Pak Agus dan juga rekan-rekan saya di kuliah S2 PAI ini. Baik, kita akan melanjutkan materi ataupun juga pembahasan berkenaan dengan model pembelajaran langsung atau direct learning. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran langsung. Jadi model pembelajaran langsung di sini mengharuskan guru untuk mendemonstrasikan materi agar siswa memahami secara prosedural. Siswa juga tentunya harus terlibat aktif selama demonstrasi. Dan tidak hanya itu, tugas guru juga perlu mengecek pemahaman serta memberikan umpan balik. Serta jangan dilupakan juga bahwasanya guru harus bisa mengelola kelas dengan baik. Dan juga dengan pengetahuan deklaratif dan juga prosedural yang diajarkan secara sejalan. Tadi untuk pengetahuan deklaratif dan prosedural tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Kemudian model ini juga, jadi direct learning ini diterapkan ya, bisa diterapkan dalam berbagai bidang studi, terutama yang berorientasi pada kinerja, seperti halnya menulis, membaca, kemudian dalam bidang matematika, musik, dan juga pendidikan jasmani, serta keterampilan di berbagai informasi seperti sejarah dan sains. Model pembelajaran langsung juga ini efektif jika informasi atau keterampilan disampaikan secara struktural dan bertahap. Kemudian
masih berkenaan dengan model pembelajaran langsung, dipindahkan Pak Agus. Model pembelajaran langsung, jadi tujuannya adalah yang pertama, jadi modelnya bisa kita melakukan dengan cara demonstrasi. Jadi bertujuan untuk mendemonstrasikan kepada siswa materi yang akan kita sampaikan. Kemudian ada keterlibatan siswa yang seharusnya ketika metode ini dijalankan, maka harus ada keaktifan dari siswa. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya metode pembelajaran langsung ini memang di sini guru yang lebih berperan aktif, akan tetapi tentunya di sini jangan sampai melupakan keterlibatan siswa. Jangan kita sampai asik sendiri untuk melakukan model pembelajaran ini. Kemudian setelah itu tentunya juga kita mengecek pemahaman, ya. Kemudian pengelolaan kelas. Kemudian yang kelima adalah pengajaran pengetahuan deklaratif dan prosedural seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian berikutnya bagaimana karakteristik pembelajaran langsung itu. Jadi pembelajaran langsung atau direct instruction memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Ada 3 ciri atau karakteristik pembelajaran langsung. Yang pertama adalah adanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran harus disampaikan secara tegas agar siswa dapat memperoleh pengetahuan deklaratif dan pengetahuan secara prosedural. Jadi ketika kita menyampaikan pembelajaran mempergunakan model pembelajaran direct learning, maka tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan itu harus betul-betul diterima ataupun juga dicerna oleh siswa. Itu dengan cara disampaikan secara tegas. Kemudian yang kedua, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Ini menyangkut bagaimana menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Kemudian juga mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada pembimbingan latihan bagi siswa. Kemudian memeriksa pemahaman dan memberikan umpan balik. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan penerapan konsep. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini masih sama ya. Perasaan sudah diedit. Sebentar. Yang ketiga, ini masih sama Pak Agus ya? Yang ketiga, sebentar Ibu, saya ini dulu. Karakteristik yang ketiga adalah sistem pengelolaan lingkungan belajar yang tentunya mendukung berlangsungnya keberhasilan pembelajaran. Jadi pembelajaran langsung efektif dalam lingkungan yang kondusif ini cocok untuk mengenalkan materi baru, mengajarkan keterampilan, memastikan pemahaman dasar, dan juga memberikan panduan praktik. Berikutnya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran langsung itu? Jadi, langkah-langkah pembelajaran langsung itu, pembelajaran dilakukan dalam lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, sehingga keberhasilan siswa dapat lebih mudah dicapai. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menyiapkan dan memotivasi siswa. Jadi tentunya sebagai seorang guru, kita sebelum memulai KBM, kita harus betul-betul menyiapkan siswa dan jangan lupa memotivasi siswa. Di dalam menyiapkan siswa, biasanya kita kan, kalau yang saya biasa praktikan itu, siswa diarahkan untuk disiapkan dulu, mulai dari pakaiannya, kesiapan belajarnya, kemudian tempat duduknya. Jadi tidak ada siswa yang masih nyantai, duduknya masih luhak-lehek, kalau bahasa Jermannya seperti itu ya. Disiapkan duduknya, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa setelah siswa disiapkan biasanya membaca doa, kemudian mengucapkan salam kepada guru dan guru menjawab. Kemudian kita harus memotivasi siswa agar siswa itu bersemangat di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Jadi memang motivasi ini harus kita sampaikan karena termasuk saya sendiri ketika menjadi seorang siswa dulu waktu sekolah itu, jadi sangat senang kalau misalkan guru menyampaikan motivasi atau guru menyampaikan pengalaman-pengalaman ketika beliau belajar dulu, dan itu menjadi motivasi saya ketika waktu menjadi siswa. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran disampaikan dulu, jadi supaya siswa itu mengetahui materi hari ataupun pembelajaran hari ini tuh mau sampai mana pembahasannya seperti itu. Kemudian dilakukanlah presentasi atau bahkan demonstrasi. Kemudian materi yang kita sampaikan tentunya harus mencapai kejelasan. Jangan sampai buyar, jangan sampai merambah kemana-mana. Jadi fokus dalam materi tersebut sehingga siswa tidak merasa bahwa tidak jelas. Jadi semua harus mencapai kejelasan. Kemudian melakukan demonstrasi apabila diperlukan tentunya ya. Biasanya seperti halnya saya contohkan di sini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Agus bahwasanya ketika misalkan pembelajaran langsung itu salah satunya adalah contohnya membaca Al-Qur'an, guru mendemonstrasikan bacaan dengan baik dan benar, kemudian diikuti oleh siswa, kemudian dari situ guru memperbaiki bacaan siswa yang memang kurang pas atau kurang tepat seperti itu. Kemudian mencapai pemahaman dari pembelajaran langsung ini, kita tentunya jangan sampai abai terhadap pemahaman siswa. Jadi kita gali kembali ya, pemahaman dari apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian tentunya tidak hanya cukup itu saja, harus ada latihan intensif. Nah, seperti yang mungkin guru-guru ataupun rekan-rekan laksanakan, termasuk saya di sini. Contoh, ada memang siswa yang memang tingkatan membaca Al-Quran itu sudah lancar, ada yang memang sedikit perbaikan, ada yang memang harus perbaikannya itu ataupun dilatihnya itu secara intensif dan kita harus benar-benar fokus gitu ya. Jadi tidak hanya cukup memberikan contoh-contoh sekali bakal bisa, enggak seperti itu ya. Ada orang-orang yang memang memerlukan latihan intensif. Mungkin bagi sebagian orang, sebagian siswa cukup diberikan satu kali contoh dalam membacanya, mungkin dia langsung bisa, atau 2 kali, 3 kali. Ada orang memang siswa itu berkali-kali, bahkan beberapa pertemuan itu baru bisa, begitu ya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran langsung, yang ke-8 adalah memberikan latihan terbimbing. Jadi siswa itu, ataupun anak didik kita, murid kita, jangan sampai di culdog-dog tinggal igal lah, bahasa Prancis nama gitulah istilahnya. Jadi harus senantiasa kita bimbing latihannya, jangan sampai seperti ngalepaskeun kuya kaleuwi seperti itu. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, berkenaan dengan model pembelajaran, baik itu pembelajaran direct learning atau pembelajaran langsung atau model pembelajaran yang lainnya, tentunya ada plus dan minusnya. Ya, yang namanya kehidupan ini tidak akan terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Tentunya sama halnya dengan pembelajaran direct learning juga, ini ada kelebihan dan kekurangan. Ini diantaranya adalah yang pertama, guru bisa mengontrol materi dan fokus pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pembelajaran langsung ini efek dalam mengajarkan konsep dan keterampilan. Seperti halnya keterampilan kalau tadi misalkan di dalam membaca Al-Qur'an, berikutnya kita dalam keterampilan sholat fardu, sholat jenazah, ini sangat efektif ya. Kemudian yang ketiga, menekankan, mendengarkan, dan mengamati. Ini yang menjadi penekanannya adalah mendengarkan dan mengamati. Kemudian yang keempat adalah cocok untuk kelas besar dan kelas kecil, kelebihannya. Jadi baik kelas besar, kelas kecil, model pembelajaran direct learning ini, pembelajaran langsung ini sangat cocok sekali.
Kemudian yang kelima, siswa memahami tujuan pembelajaran. Jadi siswa dengan model pembelajaran ini dapat memahami tujuan pembelajaran. Kemudian yang keenam, waktu pembelajaran tentunya dikendalikan ketat oleh guru. Jadi guru yang memegang kendali penuh di dalam pembelajaran di sini. Kemudian yang ketujuh, menekankan pencapaian akademik dan umpan balik. Ini kelebihan yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah efektif mengajarkan informasi faktual. Begitu. Kemudian selain kelebihan, tentunya ada kekurangan di dalam model pembelajaran langsung ini. Yang pertama, kekurangannya adalah sulit mengatasi perbedaan kemampuan dan gaya belajar siswa. Ya, itu yang pertama. Jadi dengan model pembelajaran direct learning ini kita sulit untuk mengatasi perbedaan kemampuan gaya belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial siswa kurang berkembang. Karena memang di sini yang lebih berperan aktifnya adalah guru, jadi gitu, seperti itu. Jadi sosial siswa itu kurang berkembang. Berbeda dengan dengan metode diskusi ya. Walaupun model pembelajaran langsung juga ada yang dinamakan dengan model diskusinya ada juga, tapi tidak terlalu dominan seperti itu. Kemudian yang ketiga, keberhasilan sangat bergantung pada kesiapan guru. Nah, supaya kalau di dalam ini betul-betul ya, kalau misalkan kita ingin melaksanakan model pembelajaran ini, maka guru itu ketika akan melaksanakan KBM itu harus benar-benar siap. Ya. Yang paling utamanya dituntut itu adalah bagaimana guru itu bisa menyampaikan materi misalkan dengan bentuk verbalnya ataupun juga dalam bentuk demonstrasinya, yang mana sebelum disampaikan kepada siswa itu, guru itu harus betul-betul memahami, dan bukan hanya memahami, ketika disampaikan secara verbal kepada siswa, kalau misalkan bentuknya ceramah, maka siswa itu tidak dibingungkan dengan kata-kata atau bahasa yang disampaikan oleh guru. Jadi keberhasilan sangat bergantung kepada kesiapan guru. Ini kekurangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini dengan model pembelajaran langsung ini mengurangi kemandirian siswa dalam belajar. Jadi model pembelajaran ini seperti yang sudah dikatakan tadi, ini lebih menekankan kepada guru yang lebih berperan aktif. Walaupun ada sesi di mana siswa itu mungkin bertanya ataupun juga sedikit diskusi seperti itu. Tapi di sini yang dominan adalah guru. Kemudian yang kelima, memerlukan keterampilan komunikasi guru yang efektif. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi memang untuk model pembelajaran direct learning ini, guru ini harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti bahasa-bahasanya ataupun apa yang disampaikan guru itu tidak menjadikan siswa menjadi bingung. Kemudian yang keenam, sulit mendapatkan umpan balik pemahaman siswa. Kemudian yang ketujuh, tidak cocok untuk materi abstrak dan kompleks. Ya. Kemudian yang kedelapan, siswa kehilangan perhatian setelah 10 sampai 15 menit. Karena metode ataupun juga di sini mungkin kebanyakan model direct learning ini adalah dengan guru lebih banyak berbicara, yang mana kita tahu konsentrasi siswa dalam mendengarkan itu, termasuk kita mungkin ya, ketika ada orang yang banyak berbicara itu, paling perhatian kita 10 sampai 20 menit lah bertahannya. Selebihnya terserah Anda, seperti itu mungkin ya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan berkenaan dengan model pembelajaran langsung. Kemudian, kesimpulan dari makalah berkenaan dengan model pembelajaran direct learning ini, model pembelajaran langsung atau direct instruction, direct learning ini adalah pendekatan efektif untuk mengajarkan keterampilan dasar dan pengetahuan deklaratif secara bertahap.
Kelebihan model ini tentunya meliputi kontrol guru terhadap fokus pembelajaran, menyajikan informasi yang jelas, dan umpan balik konstruktif. Namun tentunya model ini juga memiliki kekurangan, seperti terbatasnya pengembangan keterampilan sosial siswa dan ketergantungan pada kompetensi guru dan pemahaman terhadap karakteristik siswa. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan metode pembelajaran lain agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian. Jadi, model pembelajaran direct learning atau direct instruction ini tentunya bukan satu model atau metode di dalam menyampaikan pembelajaran. Tentunya kita harus mengkolaborasikan pembelajaran, model-model pembelajaran lain supaya yang inti dari kita mengajarkan atau punya KBM itu bagaimana siswa memahami materi pembelajaran, kemudian ya bukan hanya itu. Siswa juga memiliki keterampilan bernalar kritis, kemudian juga bukan hanya itu. Siswa juga memiliki kemandirian. Nah, itu salah satu model pembelajaran direct learning mungkin bisa digunakan, akan tetapi jangan terlalu sering digunakan. Gunakan metode-metode yang lain supaya siswa juga tidak jenuh, kita juga semakin terlatih dan juga semakin profesional menjadi seorang guru. Nah, terima kasih. Itu mungkin Bapak Ibu, terutama Ibu Dokter yang saya hormati, yang bisa kami sampaikan. Akan ditutup dengan sebuah pantun. Ilmu ditanam, budi dibina, guru sejati, cahaya jiwa. Dengan sabar kita mengajar, membentuk generasi yang gemilang. Anak didik harapan bangsa di tangan guru. Masa depan bersinar. Dengan cinta kita mendidik, jadilah inspirasi selamanya untuk dikenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu lagi nih Teh. Ada satu lagi pantunnya, Ibu. Boleh berpantun dulu kan sebelum pertanyaan? Boleh. Oke ya. Bilang cakep ya. Cakep. Pergi ke pasar membeli selasih. Cakep. Jangan lupa membeli gulanya. Cakep. Bu dosen sungguh cantik berseri hari ini. Cakep. Ilmunya dalam, tutur katanya sungguh bijaksana. Bisa aja mau Teh Ferry. Luar biasa. Luar biasa. Untuk saya nggak ada Pak Ferry. Untuk Ibu nanti. Mending terus terang gitu Bu Rahmi. Iya ya Bun. Oke, terima kasih luar biasa untuk rekan-rekan sekalian. Paparan hari ini termasuk saya sendiri menambah wawasan kekurangan-kekurangan ilmu di keprofesionalitasan kita sebagai seorang pengajar. Mudah-mudahan juga untuk rekan-rekan sekalian bisa memahami atau bisa menjadikan pelengkap apa yang telah dipaparkan tadi mengenai media-media pembelajaran. Untuk selanjutnya mungkin ada di antara rekan-rekan semua yang mau menambahkan atau menanggapi atau apapun itu. Silahkan kita buka sesi diskusi. Mangga. Saya boleh nanya, Ibu Rahmi? Boleh, mangga, Pak Indra. Silakan. Ya, mohon maaf sambil nyetir. Terima kasih Pak Ferry, Pak Agus yang sudah menjelaskan tentang model direct learning. Memang model ini masih sangat diperlukan untuk mata pelajaran PAI. Namun tadi dari penjelasan pemateri terkait kelemahan penggunaan model ini dalam rangka menghadapi perbedaan gaya belajar siswa.
Nah, saya ingin tahu bagaimana caranya atau trik atau apapun itu penggunaan model ini dalam kurikulum yang sekarang yang lebih mengutamakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Pak Ferry atau Pak Agus, Bangga. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Indra. Masih ada yang lain? Izin Ibu. Oh, mangga Pak Sahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah dari paparannya sudah jelas dan lengkap. Tapi yang saya ingin tanyakan dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman gitu dalam mengajar, di kelas saya baru pertama kali gitu ya, ada anak yang hampir setengahnya belum bisa baca Al-Quran gitu kan. Nah, kalau menggunakan metode sarangsung ini kan otomatis kalau sesuai tujuan pembelajaran, misalkan hanya 1 kali pertemuan misalkan ya untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana solusinya supaya anak itu misalkan selama 1 tahun diajar sama kita itu, anak itu bisa baca Al-Quran. Nah, itu solusinya. Karena biasanya kalau anak tidak bisa baca Al-Quran, yang disalahkan itu oleh pimpinan kita itu ya guru agama biasanya itu. Karena kemarin juga guru-guru agama di sekolah saya hampir semuanya kena omelan sama kepala sekolah karena gara-gara anak itu ada yang belum bisa baca Al-Quran. Itu aja yang saya dapat tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahid. Mungkin bisa dijawab dulu dua pertanyaan ini. Bisa disampaikan jawabannya mulai dari Pak Indra. Pertanyaannya mungkin kecocokan dari metode yang direct learning ini untuk pembelajaran di kurikulum sekarang. Mungkin kepada Pak Sutarjo, mangga silahkan. Hari kirain teh nggak akan kebagian Bu Rahmi. Atau kan muncul itu. Enggak, Muncul aja di ternyata ibu-ibu majelis taklimnya nggak pada ngaji, nggak jadi katanya ngajinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat Ibu Dr. Iva Khadijah, Ibu dosen kita semua, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa S2 PAI Uninus. Tadi terima kasih buat Pak Ustadz Ferry, Pak Ustadz Agus, dan juga Ibu Ustadzah Rami yang sudah mengawali daripada kelompok kami ya, kelompok 1. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik sebagai kelompok pertama yang presentasi. Saya mencoba untuk sharing, mencoba menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Ustadz Indra sama Pak Ustadz Zahidin. Nanti sisanya ditambahin oleh Pak Ustadz Agus sama Pak Ustadz Ferry ya. Jadi intinya tadi ketika disampaikan oleh Pak Ustadz Agus di dalam mukhodimah latar belakang, jadi kita sebagai guru itu karena pekerjaan kita sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Setiap hari kita berhadapan dengan peserta didik sebagai manusia, sebagai anak yang punya potensi, dengan berbagai macam karakter dan kodratnya. Sehingga di dalam memberikan ilmu itu, setiap waktu itu kita perlu ada penyesuaian. Setiap waktu, setiap hari, ya setiap saat kita tuh perlu terus melakukan strategi atau misalnya ya semua hal-hal yang perlu bisa mendukung di dalam suksesnya kita mengajar di kelas. Nah, oleh karena itu, meskipun sekarang sudah banyak berbagai macam model, kemudian juga ditambah lagi misalnya kurikulum berganti, sudah berbagai macam kurikulum ya dari tahun ke tahun, beberapa tahun dari tahun 80 dan sebagainya. Terus ada pergantian, tapi tadi hakikatnya adalah khususnya mungkin bangsa kita ingin terus meningkatkan. Jadi tidak cukup, tidak nyaman, dan tidak berhenti di satu cara.
Karena tujuannya adalah ingin menciptakan manusia Indonesia yang unggul, cerdas, berbudi luhur, dan juga bisa bersaing di taraf internasional. Nah, oleh karena itu, maka kurikulum itu terus bergulir dan terus ada perbaikan-perbaikan ya, sampai menemukan mungkin yang sesuai zamannya. Nah, sekarang kita lihat ada kurikulum Merdeka dengan slogannya Merdeka Mengajar, dan juga ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, dan sebagainya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Katanya tadi dari Pak Ustadz Indra, hubungannya pembelajaran langsung dengan gaya belajar siswa. Ada hubungannya dengan berdiferensiasi. Nah, justru karena tadi kelemahannya direct learning itu karena banyaknya guru, jadi presentasinya itu adalah peran guru yang banyak. Sehingga kalau dilihat itu kan jumlah siswa dalam satu kelas itu tidak satu orang. Bahkan ada yang 40, ada yang 36, ada yang 20 dan sebagainya. Sehingga karena banyaknya murid yang ada di kelas itu kan karakternya beda. Kemudian kemampuan psikomotorik atau kemampuan potensi yang dimilikinya beda. Makanya kalau dilihat dari gaya belajar itu kan ada gaya belajar auditori misalnya. Jadi anak yang punya kelebihan dalam mendengar. Jadi dia itu dengan mendengar saja dia bisa menangkap pengetahuan. Ada siswa yang kemampuannya misalnya verbal. Jadi dia itu kuat di dalam menangkap gambar-gambar atau kemampuan penglihatannya itu sangat kuat. Sehingga kalau misalnya dia melihat sesuatu, dia itu bisa menyimpan informasi pengetahuan dengan kuat. Karena kemampuan verbalnya bagus. Makanya dia lebih senang belajar dengan melihat video, film, gambar, tayangan, dan sebagainya. Kalau tadi yang auditori, dia bisa mendengarkan suara-suara, musik, MP3, atau misalnya samalah, film, video, dan sebagainya. Ada juga yang kinestetik, ada yang gabungan, misalnya ada yang natural, dan sebagainya. Nah, maka dari itu muncullah ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu lebih terpola. Makanya ada tiga kan ya, dalam berdiferensiasi itu ada tiga. Ada berdiferensiasi materi. Jadi materinya dibeda-beda. Misalnya di dalam kelas 6 SD itu yang tidak bisa baca Quran ada 5. Yang sudah bisa tajwid ada 5. Yang sudah hafal makhrijul huruf dengan tahsinnya, dengan qiraatul Qur'annya, misalnya gayanya kayak Bayati, Hijaz, Ros, kayak gitu misalnya, qiraah sab'ah, itu ada 10. Nah, itu tidak disamakan karena berdiferensiasi, jadi pemberian pengajarannya beda. Nah, itulah yang dimakan berdiferensiasi materi. Misalnya yang kelompok 1 karena belum bisa baca Quran, jadi dikasih metode belajarnya dengan misalnya melihat gambar, kemudian yang sudah bisa tajwid misalnya diberikan contoh tayangan di YouTube. Nah, sedangkan yang sudah pandai qiraah sab'ah misalnya dia diberikan kajian analisis apa misalnya gitu. Jadi, nah itu dibedakan materinya sesuai kemampuan dasar. Dari mana kemampuan dasar itu? Ya dari asesmen diagnostik awal itu kan. Nanti didapat dari sana. Nah, kemudian ada berdiferensiasi proses. Nah, jadi prosesnya dibedain. Misalnya yang belum bisa baca Quran, itu langsung dengan guru talaki, berhadapan-hadapan, face to face. Yang sudah tahu tajwid, misalnya dia diberikan buku, bukunya buku ya kitab, misalnya kitab tajwid. Misalnya, Tufatul Atfal, misalnya gitu, atau dan sebagainya. Kemudian yang sudah bisa qiraah, sudah mahir tahsin, itu dia suruh mendengarkan YouTube, video-video, misalnya Imam Mekah, Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Madinah. Dia suruh komparasi, dia bisa membandingkan beda-beda imam-imam Timur Tengah misalnya. Nah, itu berdiferensiasi proses. Dibedakan cara memberikan materinya. Kemudian ada berdiferensiasi produk. Nah, jadi di dalam pembelajaran Merdeka Mengajar itu ada berdiferensiasi produk. Jadi hasilnya kalau misalnya di praktek kejuruan di SMK itu kelihatan. Misalnya kalau suruh buat roti, berarti yang satu bikin roti,
yang satu misalnya mengepak, dimasukkan ke bungkus, yang satunya lagi misalnya bikin nugget, ya gitu. Jadi hasilnya, kalau kita tadi ke Al-Quran yang belum bisa ya apa tadi mengaji, ya berarti produknya dia bisa membaca. Kemudian yang sudah bisa tajwid, ya produknya dia misalnya bisa menyebutkan ilmu-ilmu kaidah-kaidah tajwid, kayak hukum mim, hukum nun dan sebagainya, atau bisa menggambarkan bahkan kaidah tajwid, misalnya hukum tanwin dibagi berapa pakai bagan gitu jadi disuruh buat kayak grafis. Nah, misalnya yang sudah pinter, ya dia suruh buat video rekaman misalnya. Dia suruh direkam, kemudian diupload di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya mah Pak Ustadz Indra, intinya mah ya dalam pembelajaran itu kita tidak hanya cukup satu model, strategi, metode, jadi tidak cukup satu. Jadi hanya saja karena kurikulum itu tadi ganti-ganti baik. Jadi intinya mah ingin menemukan mungkin yang cocok, yang lebih relevan, efektif sesuai kondisi saat ini gitu. Sesuai kondisi zaman sekarang. Ya tidak ada sih tiap-tiap model, iya ini paling unggul, ini yang paling unggul. Kayaknya sih kita tidak bisa seperti itu karena di lapangan itu kita yang tahu sebagai guru. Jadi untuk mungkin di sekolah di Bandung, karena taraf perkembangannya sudah maju, mungkin ya lebih canggih. Model-modelnya juga lebih model yang sudah diakui misalnya ya. Ada kita di kampung-kampung kan, karena internet terbatas. Internet terbatas, kemudian infokus tidak ada, listrik juga misalnya kurang. Akhirnya metode direct learning itu yang cocok, yang langsung misalnya, yang langsung gitu. Mungkin yang terakhir dari Pak Syahidin, Pak Ustadz Syahidin. Terkait tadi di kelasnya kena omel, untung di sekolah saya mah nggak diomel, Pak Ustadz. Ya sebetulnya mah bagaimana memberantas buta huruf di sekolah itu intinya memang ya yang paling bagus belajar Al-Quran itu kan tiap hari, tiap waktu. Jadi kalau cuma seminggu sekali sih, ya menurut saya hanya kurang jamnya aja. Kurang jam, kurang pertemuan, dan kurang latihan. Kurang terbimbing gitu. Jadi mau model apapun, metode apapun, strategi apapun, kalau waktunya jarang, seminggu sekali, 2 minggu sekali, lupa lagi. Kan kita udah tahu kaidahnya bahwa al-insanu mahalul khotowan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa. Apalagi siswa sekarang itu otaknya itu lebih senang ke HP. Jadi otaknya tuh lebih senang digunakan untuk yang sifatnya tuh senang-senang. Jadi bukan otak yang berdaya nalar kritis. Intinya apa? Ya intinya kita kalah. Jadi kalah apa ya? Kalah menarik atau kalah perhatian lah. Kalah perhatian gitu. Jadi perhatiannya sekarang itu anak-anak lebih kepada ya santai-santai, hura-hura, senang-senang. Sehingga kalau dikasih belajar yang agak-agak ya perlu daya nalar kritis, hafalan kan kalau kita di pesantren ya, jangankan tajwid kan alfiah harus hafal, imriti gitu kan, wah jurumiyah gitu kan. Ya gitulah. Kalau anak sekarang wah kayaknya mah kalau di sekolah umum itu ya mules gitu. Mencret. Ya gitu, itu saja sih. Nanti yang lain menambahkan takutnya terlalu lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutarjo yang luar biasa. Mangga tambahan dari Pak Peri, Pak Agus, Bade, atau cukup? Baik, mungkin Pak Peri Mungkin dulu. Pak Peri dulu. Saya awali dengan sebuah pantun. Boleh pantun lagi? Kan Bu Nami tadi minta ya. Luar biasa. Oke. Ini kayaknya salah satu model pembelajaran bunga mawar di tengah taman. Harumnya wangi, semerbak. Oh, ulangi. Ulangi. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ingat cakepnya. Bunga mawar di tengah taman. Cakep. Harumnya wangi, semerbak melati. Cakep.
Kehadiranmu sungguh menawan. Cakep. Moderator cantik bikin hati senang sekali. Cakep. Cakep. Itu pantunnya buat Bu Rahmi bukan? Iya kan moderator. Masya Bu Rahmi. Allah, lagi berbunga-bunga nih Pak Masya Ferry Allah, nih. tabarakallah. Ya, baik. Dari apa yang tadi ditanyakan sebetulnya sudah terjawab padat oleh Pak Ustadz Ajo ya, Bapak Ibu, terus untuk Pak Indra. Yang betul. Jadi yang kita sampaikan ini salah satu metode di dalam kita menyampaikan pembelajaran. Dan ingat, tidak ada metode yang terbaik, misalkan yang terus dipakai. Akan tetapi kita mixer gitu ya. Jadi menggabungkan semua metode. Salah satunya adalah metode dengan menggunakan pembelajaran secara langsung. Jadi memang ada plus dan minusnya sesuai dengan yang disampaikan tadi ya. Termasuk untuk pembelajaran diferensiasi ini, metode secara langsung ini juga, direct learning ini merupakan metode yang tidak boleh hilang ketika kita mengajar. Karena ketika kita mengarahkan siswa, maka ini membutuhkan komunikasi ataupun juga keahlian verbal kita. Seperti itu ya. Kemudian ada hal yang lainnya termasuk umpan balik dan sebagainya. Jadi ini salah satu metode. Jadi metode ini jangan dihilangkan, tetapi juga jangan terus-terusan dipakai. Hayo we ngagunakeun metode pembelajaran langsung gitu kan. Murid teh nunutan, kemudian juga murid teh bosan pasti ceramah deh, seperti itu ya. Jadi memang ini salah satu metode yang bisa digunakan ataupun juga dikolaborasikan dengan metode-metode yang lain ketika kita menyampaikan pembelajaran di kelas seperti itu. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan ataupun juga permasalahan yang dihadapi oleh Ustadz siapa teh Bu? Pak Zahidin. Ustadz Zahidin berkenaan dengan siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian guru PAI yang disalahkan. Sebetulnya ya, jika maaf kalau misalkan kepala sekolahnya bijaksana, tentunya tidak hanya menyalahkan guru agama saja. Karena pertemuan di sekolah itu terbatas dan kemampuan terbatas serta waktu yang terbatas untuk guru itu. Bahkan saya pernah membuat sebuah waktu ya setelah sholat duha itu sekitar 30 menit lah. Jadi setelah selesai duha itu, sebelum KBM itu, saya meminta kepada bagian kurikulum tidak dikan jam 30 menit. Jadi pas awal itu saya dikosongkan. Itu untuk mengajar yang memang belum bisa baca Quran. Ternyata berjalan, kemudian mungkin mereka lelah gitu, mungkin dia lelah gitu, mungkin mereka itu merasa capek gitu ya, merasa insecure gitu, mereka nggak bisa, kok susah banget ngaji Quran gitu kan, seminggu nggak bisa, dan memang waktunya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, atau tidak harus waktu yang lama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ali gitu ya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Salah satu syarat ingin berhasil menuntut ilmu adalah waktu yang sangat lama, termasuk mengaji Al-Quran. Itu. Mungkin bosan. Kemudian juga di sini ya, peran orang tua itu sangat penting, Bapak Ibu. Ternyata begini, anak-anak yang saya melakukan survei kecil-kecilan ataupun juga walaupun secara verbal gitu ya, kepada anak-anak yang memang membaca Al-Qur'annya itu sudah mahir, kemudian juga dia kehadiran di dalam pembiasaan sholat duha, tadarus, kemudian juga sholat zuhur berjamaah di masjidnya itu senantiasa ada. Kemudian juga waktu-waktu ketika misalkan di waktu-waktu yang memang ada kegiatan seperti dia, dengan sukarela, dengan cepat dia akan merespon ketika ada suara azan berkumandang, dia langsung ke masjid misalnya seperti itu. Ketika ditanya bagaimana di keluarga kamu, oh ternyata keluarganya itu luar biasa gitu ya.
Jadi mereka senantiasa diperhatikan, dibimbing, diawasi. Ngajinya kan lancar, ini ngaji kamu di mana? Katanya di Ustadz. Gimana keluarga kamu? Kalau misalnya saya nggak ngaji misalkan, maka saya akan dimarahi sama orang tua saya. Kemudian kalau misalkan saya bercanda di pengajian dulu waktu kecil, kemudian saya dihukum oleh guru, maka ketika laporan maka akan diberikan sanksi juga di rumah seperti itu. Jadi menurut saya tidak adil kalau misalkan hanya yang disalahkan itu guru PAI, karena memang berkaitan juga dengan minat dan juga motivasi siswa. Ketika misalkan siswa itu kita apalagi seminggu sekali waktunya setelah atau misalnya hari Jumat setelah KBM kita melatih mereka, memang waktunya 1 jam tapi seminggu sekali. Kalau kata Pak Ustadz aja, kabur hilap deui, seperti itu. Yang setiap hari aja. Kebetulan saya punya bukan di sekolah saja ya, jadi ngajar ngaji juga di rumah gitu ya, anak-anak yang kecil. Memang tingkatannya itu, luar biasa gitu. Tingkatannya hese, gampang gitu ya. Kemudian selain mengajar ngaji juga, jadi ada hafalannya. Oh ternyata si ini mah kekuatannya itu ataupun kelebihannya itu bukan di dalam membaca, tapi mendengarkan. Kalau mendengarkan dia cepet banget gitu ya. Ngapalkan suratnya, ayatnya misalkan beberapa kali kita membacakan cepet gitu ya. Kemudian ada si ini mah membaca cepatnya seperti itu. Nah, jadi memang ada siswa itu ketika si anak itu ketika kita ajarkan memang ada yang cepat, kemudian juga motivasi siswa ataupun juga si anak ketika belajar itu yang menjadi perhatian kita. Jadi untuk Pak Sahid ya, Pak Ustadz Sahid, tetap semangat untuk membina anak-anak kita, walaupun misalkan dikomplain oleh Bapak Kepala Sekolah, tapi itu jadikan motivasi bagaimana caranya supaya semua anak yang ada di sekolah kita itu bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu jangan sampai kita meluluskan mereka sebelum mereka bisa membaca Al-Quran. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Setuju. Terima kasih. Enggak, Pak Agus, tambahannya. Baik, hatur nuhun Bu Rahmi. Kalau tadi Pak Indra lagi. Pak Peri ngasih pantun, kalau saya mungkin hadis aja ya Pak ya. Punten. Ahabul a'mal ilallah adwa muha wa inkola. Itunya Pak Sutarjo. Jadi amal yang terbaik itu adalah amal yang selalu berulang-ulang meskipun sedikit, mungkin begitu kira-kira. Jadi konsisten. Jadi untuk yang dari Pak Indrama mungkin sudah tadi dibahas oleh Pak Sutarjo dan juga Pak Ustadz Peri, Pak Ustadz Sutarjo. Kalau saya mungkin menanggapi yang dari Pak Sahidin saja. Jadi memang betul ya. Kebetulan saya hidup di tiga tempat. Izin satu, saya domisili di Kabupaten Bandung, kemudian di Cimahi, dan juga di Kota Bandung. Saya sangat melihat kondisi anak-anak di 3 lingkungan itu memang Kota Bandung sangat luar biasa. Dari segi agamanya memang sangat-sangat memprihatinkan gitu. Kalau di kampung-kampung Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, yang namanya kemampuan anak mengaji atau semangat anak mengaji itu memang masih sangat tinggi, sangat antusias. Tapi di Kota Bandung saya melihat dan bahkan mungkin sering ngobrol dengan anak-anak di sekolah, memang banyak yang memang sudah kesulitan mencari tempat pengajian manakala mereka sudah menginjak ke SMP. Itu permasalahannya. Apalagi sekarang di SMA, SMK ya tentu saja mungkin ya banyak yang belum bisa mengaji Al-Quran. Nah, solusi sendiri memang tadi kan kita membahas tentang direct learning ini. Tentu kalau secara langsung tadi sudah disampaikan keterbatasan waktu ya, tempat dan sebagainya. Namun bisa disiasati karena di awal pembelajaran itu tentu kita memberikan penilaian diagnostik awal ya tentang bagaimana atau berapa jumlah siswa di kelas itu yang memang sudah mengajinya bagus. Nah, bisa jadi kita bisa
membuat model pembelajaran dialect learningnya lewat teman atau tutor sebaya begitu. Bagi yang sudah bisa mengaji, yang sudah lancar, ini karena mereka pasti akan bertemu setiap hari di kelasnya, itu bisa menularkan ke teman-temannya yang belum bisa. Nah, kita awasi mereka ketika mereka sudah berjalan 1 minggu misalnya, kita membuat apalah misalnya ya, form penilaian, sehingga yang menjadi tutornya juga dapat nilai, yang belum bisa baca Al-Qur'annya juga dapat ilmu seperti itu. Dan tentunya memang kita komunikasikan lewat wali kelas ke orang tuanya. Karena memang rata-rata kalau ditanya biasanya anaknya memang pengen mengaji. Tapi kondisinya mungkin mereka malu sudah dewasa, kemudian tempat untuk mengajinya juga sulit. Nah, kita fasilitasi di sekolah dengan cara mungkin seperti itu. Karena kalau dengan gurunya hanya ketemu 1 minggu sekali. Begitu mungkin itu salah satu solusi ya bagaimana caranya kita memberantas buta huruf Al-Qur'an ini gitu. Itu mungkin dari saya Bu Rahmi. Mungkin hatur nuhun mangga dilajeng. Hatur nuhun. Mungkin pemaparan dari permasalahan yang disampaikan Pak Indra juga Pak Sahidin tadi bisa dicerna atau bisa dipahami betul, dan mudah-mudahan masih bingung ya supaya bisa mencari lagi dari yang lainnya. Selanjutnya masih ada permasalahan dari rekan-rekan atau sharing atau tambahan dari permasalahan yang tadi? Mangga. Atau cukup? Pak Nopal itu angkat tangan, Bu Pak Rahmi. Nopal Oh iya iya. itu Raisen. Mangga Pak Nova. Abdi ya di HP jadi nggak kelihatan. Ya, Maaf. terima Mangga kasih Pak Nova. Ibu. Ya, mangga Bu, mohon. Terima kasih atas waktunya untuk pertanyaan yang tadi dari Pak Ustadz Syahid dan Pak Ustadz Indra, ya Ibu. Saya mungkin ke pertanyaannya Pak Ustadz Syahid, karena memang itu juga pernah saya alami gitu. Ini hanya sharing saja. Jadi ketika ada pelatihan IHT kan biasa kita melakukan IHT gitu. Ada beberapa hal yang pertama mengenai hal tersebut juga saya pernah tanyakan. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa baca Quran, solusinya adalah satu, ketika tidak tuntas di mata pelajaran kita di kelas 10, maka beban itu bukan beban ya. Jadi nanti kita punya catatan, satu misalkan si anak anu kelas 10A dari sekian orang tuh punya yang lancar, yang tidak lancar, atau yang belum bisa. Nah, selagi kita bimbing dan lain sebagainya, nanti kalau misalkan selama semester itu tidak ada perubahan, atau 1 tahun itu tidak perubahan, maka dilimpahkan ke guru PAI yang kelas 11 gitu. Adapun faktor pendukungnya adalah wali kelas. Jadi kalau di saya itu setiap pagi itu ada 1 jam untuk pembinaan. Pembinaan itu digunakan untuk satu, baca Quran. Jadi misalnya hari Senin baca Quran, hari Rabu itu apa gitu. Jadi ada 1 minggu itu pembinaan oleh wali kelas. Nah, selain itu wali kelas melaporkan hasil daripada pembinaan itu. Nah, yang biasanya disisipkan yaitu tentang rendahnya baca Quran. Termasuk ketika saya peer teaching, PPG gitu. Waktu itu saya ditanya sama dosen dari UIN. Coba jelaskan ke saya, anggap saya ini murid katanya. Bagaimana saudara mengajarkan siswa yang belum bisa baca Quran? Nah, karena spontan saya bilang bahwa baca Quran itu harus hukum tajwidnya. Kemudian kalau huruf A sama A itu beda. Kata beliau bukan seperti itu katanya. Kalau seperti itu lama anak bisa baca Quran. Tetapi bentar ya. Bentar dulu.
Bu Rahmi menihusu, Bu Rahmi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kepotong. Jadi Ada ketika iklan. ditanya seperti itu, saya spontan menjawab bahwa belajar Quran tuh harus seperti ini, Pak. Misalnya anggap di saya itu memang ada yang belum pernah, nggak bisa baca Quran. Alif, Ba juga nggak tahu. Terus saya bilang, begini Pak dosen, saya bilang, ini huruf A, ini A, kemudian dibaca ini Ba, ini A, Ba, misalnya begitu. Kata beliau, bukan seperti itu. Kalau seperti itu lama untuk anak bisa baca Quran. Harusnya seperti apa? Harusnya dibimbing. Abata, ulangi, abata, terus sampai segitu. Nanti anak bisa, cina gitu. Tapi kalau dijelaskan dari awal seperti itu lama. Mungkin maksud Pak dosen yang menguji saya itu ada contoh dulu sampai beberapa kali gitu kan. Nah, kemudian nantinya dites. Jadi yang saya alami itu bahwa memang perlu dukungan baik dari orang tua sama seperti tadi yang disampaikan. Yang terutama metode dalam mengajarkan Al-Quran. Simpelnya yang tadi disampaikan, pengalaman saya ketika peer teaching, itu kan ujiannya adalah ujian tentang pedagogik dan keilmuan PAI. Pas ditanyakan bagaimana caranya untuk mengajarkan anak itu bisa baca Quran, coba jelaskan. Saya jelaskan seperti kaidah-kaidah dan sebagainya. Ini A, ini A. Kata beliau salah. Bukan salah, kurang tepat. Jadi lama katanya untuk anak bisa baca Quran. Tetapi dibacakan saja ini A, bata, gitu kan. Sya sama sa beda. Kalau kita kan begitu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, tapi tidak, ini sya, ini sa, gitu. Jadi nanti anak mengikuti, insya Allah dalam 3 bulan kata beliau, itu lancar. Namun juga harus konsisten dari jadwal atau waktu-waktu tertentu. Jadi satu mungkin sharing dari saya, waktunya itu waktu untuk pembiasaan mungkin baca Quran, termasuk juga ketika masuk kelas. Kalau saya itu biasanya membaca Al-Quran. Jadi saya pisah yang belum bisa, yang sudah bisa, dan yang lancar, yang masih terbata-bata. Jadi kayak semacam tutor sebaya gitu. Sambil saya melihat berkeliling gitu. Nanti saya punya catatan itu khusus. Dan itu sering saya lakukan, koordinasi kan ada MGMP gitu ya. Guru mata pelajaran, khususnya PAI. Nah, saya bilang ke guru yang mengajar di kelas 11 bahwa anak ini belum bisa, metode saya seperti ini, dan dilanjutkan oleh beliau. Alhamdulillah, memang tidak harapannya tuh bisa semua, tapi ya bagaimana ya mungkin dari faktor keluarganya juga. Kadang saya tanya, dari sekian anak itu memang betul ingin berkeinginan bisa baca Quran, tetapi terkadang orang tuanya itu ada yang memang sibuk. Jadi ayahnya pulang sampai subuh misalnya baru pulang, dan ibunya pun sama bekerja pulang malam. Jadi anak itu tidak terperhatikan. Bahkan ada yang bertanya, Pak, saya belum bisa katanya. Kira-kira setiap pelajaran Bapak beres bisa enggak? Nah, saya ya bisa, gitu. Asal konsisten. Nah, seminggu kemudian saya tanya itu sampai anaknya minta ke orang tuanya untuk cariin yang bisa ngajar Quran. Nah, setelah itu alhamdulillah dalam 2 bulan lancar. Jadi tadi yang kata Pak Ustadz Agus bilang harus continue gitu kan. Yang paling penting juga dukungan dari orang tua. Kalau di sekolah, wali kelas, guru PAI, kemudian orang tua itu selalu berkoordinasi. Nah, bahkan saya pun pernah gitu kan dengan guru-guru PAI lain, bukan dimarahi tapi lebih ke ini bagaimana katanya anak saya belum bisa baca Quran gitu dan lain sebagainya. Padahal setiap di rumah pun kadang nyebutnya juga kadang baca Quran. Jadi itu mungkin Bapak, kalau dari saya sharingnya adalah intensitas waktu, kemudian metodenya juga gitu. Itu bisa membuat anak lancar dalam membaca Al-Quran. Yang paling penting ya tadi continue. Kadang biasanya disisipkan gitu. Hadis saya mah gitu. Akramul Quran ya'ti yaumal qiyamah gitu.
barang siapa yang membaca Al-Quran, ya pasti nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat kepada orang yang membacanya. Itu mungkin Ibu, Pak, Bapak, Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nova sharingnya, mungkin itu pengalaman yang sangat baik. Selanjutnya masih ada rekan-rekan yang mau menanggapi atau menambahkan atau ada permasalahan? Cek. Pak Tep, Ya, mangga Bu. Pak Tep. Sok. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanggapi tentang yang pertama tadi yang dipaparkan oleh Pak Peri ya, bahwa salah satu kekurangan daripada pembelajaran langsung ini adalah siswa cepat kehilangan perhatian selama 10-15 menit gitu ya. Nah, saya berpikiran kalau memang itu ya salah satu kekurangan ya. Kemudian tadi dilihat antara kelebihannya dan kekurangannya itu 50-50 gitu ya. Jadi istilah nama ya setengah-setengah gitu. Kan dalam hal sesuatu itu dicari paling banyak mana kemanfaatannya dan mana kekurangannya. Gitu. Kalau melihat yang pembelajaran ini tadi yang dipaparkan oleh Pak Peri bahwa kelebihan dan kekurangannya itu 50-50 sama 8-8 gitu. Namun melihat dari salah satu kekurangan pembelajaran langsung ini adalah tadi 10-15 menit siswa itu mudah hilang perhatiannya gitu. Nah, saya berpikir berarti kalau begitu berarti ini pembelajaran langsung ini tidak bisa seluruhnya gitu ya. Yang tadi 10-15 menit lah gitu pembelajaran langsung. Nah, setelah itu bagaimana caranya biar perhatiannya setelah itu kembali gitu. Perhatiannya yang hilang tadi sudah 15 menit kan perhatiannya sudah mulai hilang gitu. Nah, 15 menit ke sana berarti harus digabungkan pembelajaran langsung ini gitu ya. Entah yang lainnya sepakat atau tidak gitu. Ini hanya berpikiran barusan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan dari Pak siapa? Pak Sahidin. Pak Sahidin, ya. Itu saya tidak sepakat dengan pernyataan itu gitu ya. Kalau misalkan anak tidak bisa belajar PAI gitu ya, termasuk tidak bisa baca Al-Quran atau hal apapun yang berkaitan dengan PAI disalahkan karena PAI, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena di pendidikan itu bukan satu orang atau satu pihak, karena di pendidikan itu mempunyai atau membutuhkan itu, bahkan dinamakan namanya sistem. Kalau sistem itu berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya ketika ada kesalahan, kekurangan tidak salah satu pihak gitu ya. Di antaranya ya kalau memang di sekolah kan ada kepala sekolah, kemudian ada guru pelajaran yang lain gitu ya. Tidak mungkin pendidikan ini berhasil kalau memang misalnya tidak bisa baca Al-Quran, wah PAI ya mah gitu. Itu tidak akan gitu ya. Ini karena merupakan sistem, artinya kalau memang sistem itu berkaitan antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Itu kalau memang misalkan ditanya ketika tadi kalau anak tidak bisa membaca Al-Quran disalahkan guru PAI, lalu bertanya kembali ketika anak tidak bisa perkalian apakah bisa disalahkan itu salah guru matematika? Kan tidak juga gitu ya. Apalagi PAI itu terbatas 3 jam ya, 3 jam pelajaran itu bukan 3 jam full, tetapi dikali 45 menit. Kalau SMA, kalau SD kan kurang lagi, berarti bukan 3 jam full gitu. Artinya
Ditambah lagi kalau di SMA ya sudah pada tahu kalau di SMA itu sampai jam 4, apalagi pas pelajaran terakhir gitu. Pas sesudahnya itu olahraga kan itu juga harus memang berkomunikasi juga dengan guru-guru yang lain. Itu mungkin apa ya pernyataan atau apa ya menyanggah atau apa ya bukan terhadap apa di mana juga di satu tempat juga ada yang seperti itu. Jadi ketika kesalahan atau kekurangan atau apa tadi ada anak tidak bisa baca Al-Quran, misalkan guru PAI tidak juga kan gitu. Itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Di antaranya kan kalau dengan kurikulum, bagaimana ketika diadakan sholat duha, termasuk ketika pas jam pelajaran pertama gitu ya. Jam pelajaran pertama, walaupun mau pelajaran apapun, diawali dengan baca Al-Quran. Kan itu memerlukan kerjasama dengan guru pelajaran yang lain. Terus bagaimana guru pelajaran yang lain, namun misalkan tidak bisa baca Al-Quran. Nah itu juga kan harus yang tadi itu sistem gitu harus berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atep tanggapannya. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf ya karena waktu mungkin mepet. Jadi permasalahan atau tanggapan atau pertanyaan ditutup. Kita lanjut untuk mendengarkan arahan dari Bunda Dr. Iva. Kepada beliau, mangga kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Rani, Bapak dan Ibu semuanya. Nampaknya ini jauh berbeda jumlahnya dengan minggu kemarin ya Ibu Rani ya. Sekarang lebih kompak ya. Lebih banyak begitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk pemaparan kelompok 1 luar biasa. Untuk kelompok Ibu Rani, Pak Agus, lalu Pak Atep ya tadi. Oh Pak Ferry. Pak Ferry, Pak Sutarjo. Siap, Ibu. Ustadz Sutarjo, luar biasa. Bapak ini hebat. Wah, luar biasa pokoknya. Ajung jempol buat Bapak dan Ibu semuanya. Jempol 2. Terima kasih, Ibu. Ya. Baik Pak Ferry, nampaknya senang berpantun ria ya. Aduh, ini pantasan bojoknya ini kelepek-kelepek ya karena memang jago pantun begitu ya Pak Ferry ini. Jago meraih hati ini apa dunia ibu gitu ya. Don Juan Bu Ferry. Oh begitu ya Pak Tarjo kalah baju berbunga-bunga Bu Dokter. Baik Bapak dan Ibu, saya menyimak dari tadi luar biasa pemaparan Bapak dan Ibu karena memang pembelajaran yang model direct ini sebetulnya ya saya berulang-ulang menyampaikan ya ini sepertinya sudah bukan sepertinya nampaknya begitu ya modern dan kita takjub. Tetapi kita harus lebih takjub lagi karena Allah Subhanahu wa taala pun sudah memberikan model pembelajaran langsung. Ayo dalam hal apa sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu tadi saya berulang-ulang menyampaikan bahwa kita kalah setarwai ya Pak Ustadz Tarjo ya begitu. Jadi ya kalau kita amati dalam Al-Quran banyak sekali gitu ya dari model pembelajaran yang langsung gitu ya atau yang model pembelajaran apapun ada. Cuma itu tadi kalau kita membaca Al-Quran tuh mohon maaf saya khususnya gitu ya hanya sebatas membaca lalu hanya baca-baca tafsir sedikit, tidak terus ditelusuri ke penafsiran dan dipikirkan dan diaplikasikan gitu. Padahal model pembelajaran ini sudah ada, boleh bukti ya. Mohon izin, Ibu siapa yang memegang ini boleh langsung atau bagaimana? Boleh ya? Ya, Bapak dan Ibu tadi mengupas mengenai pembelajaran yang sifatnya diferensiasi. Memang itu sekarang lagi tren.
Tetapi zaman Rasulullah pun itu sudah ada Bapak dan Ibu. Sehingga beliau itu apabila ada sahabatnya yang agak lola, itu Pak Tarjo, apa itu lola? Loadingnya lama, alias kirang cerdas ya Pak Agus ya. Rasulullah itu sampai istilahnya ada pendekatan khusus sampai mendoakan gitu, karena ada salah satu sahabat yang lola menerima ajaran beliau, kan sampai didoakan oleh beliau, ya Allah kan gitu doanya tuh, Allah ya bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Allah mapakiha, atau laki-laki pakihu kan gitu, Allah mapakihu fid dini wa alimhu takwil ya takwil ini. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan figur yang luar biasa karena kesabarannya, sudah ada doanya. Kita sendiri Bapak dan Ibu pernah tidak mendoakan mahasiswa, atau kalau saya mahasiswa barangkali ya, apabila berhadapan dengan siswa yang lola tadi, hanya ya Allah, ya semoga dicerdaskan, semoga diberikan cahaya ilmu dalam pemikiran dan batinnya, kan gitu. Karena kita seorang guru itu memang wajib memberikan semacam pertama doa, yang kedua hari demi hari si anak kita tuh harus berubah gitu. Berubah ke arah lebih baik, berarah lebih maju dan sebagainya begitu. Bapak dan Ibu mohon maaf suara saya agak rame ya, karena ini saya di fakultas. Di kampus sedang ada acara, jadi mohon maaf kalau ada selingan-selingan suara yang agak aneh begitu. Jadi mohon maaf. Tidak apa-apa Ibu. Begitu. Namun jelas ya Ibu Rani, suara saya bisa didengar dengan baik. Jelas Bu. Inilah ya suasana kita di kampus memang luar biasa, sedang banyak kegiatan ya Bapak dan Ibu. Nah seperti itu. Nah ini artinya bahwa apa yang Rasulullah contohkan itu harus kita gugur dan tiru gitu ya. Ada cerdas siswa, kalau kita kan saya pun pernah mengalami gitu ya waktu jadi mahasiswa praktikan PPL, gemes apabila kita mengajarkan kepada siswa itu susah paham kan. Kalau dulu kan belum tahu cara mendoakan, hanya greget gitu ya Pak Tarjo ya. Kenapa sih anak ini kok susah paham kan gitu. Sementara guru pamong menuntut begini gitu. Jadi akhirnya greget sendiri. Kalau sudah tahu dari dulu bagaimana Rasulullah metodenya mengajarkan dan penuh keikhlasan dan didoakan, pasti saya doakan. Nah kalau sekarang di kelas ini rasanya doa saya hanya ya Allah mohon disehatkan mahasiswa RPLPA ini. Semoga beliau-beliau ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan. Gitu paling. Karena sudah cerdas-cerdas, sudah hebat-hebat begitu ya. Sudah aduh luar biasa hebatnya begitu ya Ibu Nung. Nah, ini artinya bahwa kelas ini Ibu bangga. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan kelas yang lalu itu jauh sekali gitu. Kelas ini super gitu ya, super luar biasa. Ya Pak Pauludin Sidik ya, Pak Pauludin senyum-senyum nampaknya ini sudah terbius oleh apa tadi pantun-pantunnya Pak Ferry gitu. Senyum-senyum teringat masa lalu gitu ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya izin memberikan sedikit saja gambaran ya, mengingatkan sebetulnya. Mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa kita sudah punya metode pembelajaran langsung gitu ya. Baik, bisa ya, sudah bisa share? Ya, sudah. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Masih belum Ibu. Masih loading Bu. Nah, sudah Bu. Ya baik. Ya, Bapak dan Ibu, bahwa pembelajaran langsung itu atau direct learning itu, model direct learning sudah ada kita. Kita bangga sudah ada di sini. Apa itu yang langsung? Saat Allah menyampaikan wahyu. Wahyu kepada siapa ya? Kepada Nabiullah Muhammad SAW kan gitu. Atau ilham katanya kan gitu. Bapak dan Ibu pernah mendapatkan ilham tidak?
Belum. Tarjo punya ilham tidak kira-kira? Pak Tarjo sedang merenung di satu tempat. Renung Bapak merenungkan masa lalu begitu ya saat SMA dan sebagainya. Set saja ada ilham. Oh, berarti waktu saya di SMA agak sedikit-sedikit nakal, pendekatnya harus begini. Dulu saya terinspirasi oleh guru agama yang baik, yang lembut, namun tegas. Nah, itu kan ilham, Pak, sebutnya. Ya. Nah, itu secara langsung Allah berikan kepada kita misalnya dalam pemikiran gitu. Kalau wahyu jelas bukan buat kita ya, buat Rasulullah kan gitu kalau wahyu. Kalau buat kita itu ilham disebutnya. Makanya ada semacam teori Pak, kalau kita sedang mengerjakan sesuatu yang perlu ilham, kalau saya pribadi itu di mana-mana ada buku. Mohon maaf termasuk di kamar mandi. Karena kan itu ada buku di situ. Di ruang makan, di ruang TV, katakanlah dimanapun saya simpan buku. Karena ilham itu tidak datang 2 kali. Begitu Pak Agus. Saya bergeser saja misalnya itu sudah lupa. Nah berarti begitu mahalnya ilham di situ. Makanya kalau begitu terbersit, oh langsung saya tulis. Nanti kembangkan di suatu saat. Yang penting hari ini misalnya saya dapat inspirasi, ilham itu inspirasi. Inspirasi untuk manusia, ilham itu kan gitu. Jadi oh ini jadi kategorinya. Nanti kembangkan, hubung-hubungkan dengan fenomena yang ada gitu. Ya, seperti itu. Nah, pengajaran itu yang sebetulnya yang direct learning dan non indirect learning gitu ya. Yang tidak langsung itu apa di sini? Kita banyak diajarkan oleh Allah. Ya, Pak Ustadz Agus di sini kita ini misalnya ada fenomena alam yang Allah ciptakan. Kita merenung mengapa ini terjadi ya? Nah, di situ segenap ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman kita kita satukan. Bagaimana ini mengatasinya kan gitu. Nah, di situ artinya kita mengait-ngaitkan berbagai keilmuan untuk memberikan atau mengantisipasi permasalahan tadi kan gitu. Yang kedua yang yang direct dan indirectnya, yang indirectnya yang ini Allah menciptakan alam dan segala isinya serta hukum yang berlaku padanya. Kalau kita baik terhadap alam semesta ini, minimal di lingkungan kita, gunung di lingkungan kita pelihara dengan baik gitu. Karena hukumnya nanti kalau kita tidak menyayangi hutan itu ya kita kena longsor ya kan? Itu hukum alam ya Pak Ustadz Agus ya. Hukum alam. Kita kena longsor, musibah terjadi. Karena itu hukum alam. Makanya kata Allah pelihara alam semesta ini kan gitu. Terus lagi sekarang apa Pak? Pasak bumi alias gunung-gunung kan sudah menjadi dataran bumi, sudah hilang ya kan? Contoh di Bandung saja, daerah Kabupaten Bandung saya melihat banyak gunung yang digali pasirnya dan batu dijadikan sebagai objek proyek ya kan? Sehingga di situ datar semuanya jadilah perumahan atau pengembangan gitu ya, pengembangan tempat tinggal rakyat. Nah itu hukum Allah nantinya banjir tidak bisa dibendung kan gitu. Nah itu jadi kita sekarang harus ya betul-betul bersahabat dengan alam, mencintai alam semesta ini karena ini pembelajaran yang indirect gitu dari Allah. Pembelajaran tidak langsung melalui fenomena ini dan hukum alam itu pasti ada. Kalau siapa nih yang saya ceritakan yang Pak Agus terus nanti Pak Novel, cemburu nanti Pak Novel. Kalau Pak Novel misalnya agak playboy cap 2 anting kepada kaum Hawa misalnya, pasti Allah tidak ridho. Ya ada hukum Allahnya pasti di situ ya kan gitu. Pokoknya ya seperti itu ya. Berikutnya juga ada yang sifatnya Allah menyimpan banyak rahasia dan ilmu pengetahuan. Kita ini banyak Pak, contoh dari nyamuk saja menjadi pesawat, ya kan Bunung begitu ya? Dari nyamuk jadi pesawat, ngeong persis nyamuk ya kan gitu. Betul. Nah, oleh kaum barat itu dikembangkan, cuma kita kalah setar kan gitu. Terus apalagi coba yang dijadikan lipan itu, coba lipan tuh. Bapak Ibu tahu yang kaki 1000? Ya, jadi kereta. Tahu Bunda. Jadi kereta api. Iya.
Tinggi, Ibu. Iya, tinggi. Kalau kata orang Sunda ya lipan bahasa Indonesianya Pak Indra ya, Pak Ustadz Indra begitu. Ya ini sebetulnya luar biasa, banyak lagi tersimpan, belum lagi yang tidak nampak di dalam bumi, belum lagi yang belum kita jangkau ke dunia Mars gitu ya dan sebagainya, belum kan gitu. Nah ini artinya bahwa memang kita harus menggali, merenungkan kan gitu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Begitupun tugas manusia untuk mempelajari sehingga menemukan sistem hukum alam tersebut kan gitu. Apa alam ini diciptakan untuk siapa? Ya untuk manusia lah gitu. Ya, selain manusia tidak butuh alam semesta ini kan gitu. Karena memang sudah ada sistemnya yang Allah ciptakan. Bumi terhampar, gunung dan laut untuk manusia kan gitu. Untuk kesejahteraan manusia, tinggal kita pandai bersyukur, tinggal kita betul-betul memeliharanya untuk kita lagi kan gitu. Nah, sudah ya dikaitkan tadi yang direct learning itu pembelajaran langsung sudah ya tergambarkan di wahyu yang Allah sampaikan dan ilham kepada kita. Kalau wahyu ya untuk golongan nabi, kalau ilham kepada kita semua. Saya pun takjub dengan berbagai ilham yang Allah berikan kepada para kiai, para mufasir dan sebagainya. Diberikan semacam kecerdasan yang luar biasa sehingga menangkap ilham itu begitu dekat gitu ya, begitu gampang. Kalau seperti saya, mohon maaf yang berlumur dosa ya harus cepat menjemput apabila ada semacam datang ilham itu cepat dicatat, cepat dikembangkan kan gitu seperti itu ya Pak Awaludin. Jadi mohon maaf dimanapun, kapanpun kita harus ada catatan di sini karena ilham tidak datang 2 kali. Ya itu pembelajaran dari Allah buat kita, bonus buat kita kan seperti itu. Baik, landasannya di mana? Di sini Bapak dan Ibu di surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 39. Boleh dibacakan oleh suaranya Pak Atep, nampaknya merdu nih suara Pak Atep ini, wah juara Kori internasional nampaknya dilihat dari wajahnya ya Pak Atep. Mangga Bapak, silakan. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Ustadz Atep. Artinya di sini aku bersumpah katanya kan gitu dengan apa yang kamu lihat. Yang kita lihat itu kan sebetulnya fisik ya. Ada juga yang tidak kamu lihat, berarti yang metafisiknya. Alam semesta ini ada yang bisa dilihat oleh manusia, ada yang tidak bisa dilihat. Apa yang tidak bisa dilihat oleh kita kira-kira Bapak dan Ibu? Banyak, Bu. Banyak. Yang antaranya apa saja, Bapak? Semua benda alam di luar bumi, Bu, nggak bisa terlihat. Iya, itu metafisik. Juga makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat ya, makhluk halus ya disebutnya ya. Ya, makhluk halus. Itu ada malaikat, ada siapa lagi? Jin, Bu. Jin, syaitan. Syaitan pun tidak terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu yang metafisik. Tetapi ada yang sifatnya di luar makhluk yang tadi yang metafisik itu apa Bapak dan Ibu? Yang tidak terlihat, kita tidak bisa menjangkau ya ke dalam bumi, berapa lapis bumi, memang secara teori kita tahu, tetapi tidak bisa melihat ke dalam, kan gitu. Tetapi itu bisa ditemukan ada apa di dalam itu bagi manusia yang punya ilmu ke sana. Ada misalnya yang mempelajari mengenai geologi, ada yang mempelajari ilmu pertambangan dan sebagainya. Itu mereka tuh sudah tahu dari struktur tanah saja, oh ini mengandung uranium misalnya, oh ini mengandung emas. Itu sudah tahu gitu karena ada ilmunya ke sana. Ya Bapak dan Ibu. Nah artinya di sini bahwa manusia itu memang luar biasa ya untuk merenungkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita semua, termasuk di sekolah. Di sekolah pun kan objeknya ada, cuman ini lebih spesifik di sekolah. Namun secara global memang Allah sudah memberikan istilahnya pembelajaran langsung tadi.
gitu. Bicara mengenai tadi Bapak dan Ibu membahas mengenai pembelajaran yang sifatnya diferensiasi. Memang yang kita hadapi tidak semua siswa cerdas. Yang kita hadapi tidak semua siswa kita ini berperilaku baik. Macam-macam fenomena yang harus kita hadapi. Nah, diferensiasi boleh diterapkan secara keilmuan. Namun di situ ada selipan doa kita, namanya doa guru, insya Allah didengar, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya guru, asalkan doanya ikhlas, insya Allah tanpa hijab katanya akan Allah kabulkan, kan gitu. Karena kita mengajar anak orang itu atau siswa kita tidak mudah, gitu, ya kan, dengan berbagai sifat, karakter, dan juga kemampuan dalam menangkap pembelajaran dari kita. Berdiferensiasi boleh, tapi harus distinktif, harus unggul. Unggulnya apa? Berarti si anak itu ada goalsnya, ada raihan keterampilan atau tujuan kita di situ. Anak ini, saya ingin anak ini begitu selesai pembelajaran di kelas 3 aliyah katakanlah, ingin anak ini lancar membaca Al-Quran, menguasai berbagai pembelajaran yang diberikan mengenai keagamaan di sekolah maupun non keagamaan. Walaupun Islam itu tidak mengenal namanya dikotomi ilmu, semuanya itu saling sambung menyambung. Antara matematika misalnya dengan Al-Quran ada hubungannya. Antara kita memberikan pelajaran ekonomi ada hubungannya dengan Al-Quran. Semua itu tertaut ke situ sebetulnya. Tidak ada dikotomi keilmuan. Semua ilmu itu asalkan saling memberikan kemaslahatan, itu pasti saling bertautan, saling berkesinambungan, saling berinteraksi. Begitu Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini artinya bahwa kita ini berarti kita ini masuklah ke metode ilmiah yang dilakukan dalam dunia intelektual Islam. Berarti kan ada Bapak dan Ibu sudah mengetahui, hanya mengulas saja bagi saya, gitu ya. Ada metode bayani, metode burhani, metode tajribi, metode irfani. Itu ada semuanya di situ. Ya, bagaimana kalau metode bayani? Wah, itu gampang kan, Ustadz Tarjo apalagi, Ustadz Iqbal, hebat kan gitu ya. Semua Bapak dan Ibu yang ada di kelas ini, Bapak dan Ibu guru yang super, yang hebat, luar biasa, cuman sekedar mengingatkan saja bahwa metode yang digunakan dalam metode bayani ini adalah kita itu semacam tekstual yang ada di situ. Tetapi ini dari tekstual ini berarti memperoleh pengetahuan yang ada dalam Al-Quran dan hadis, berarti melahirkan sejumlah produk hukumnya apa. Kalau zaman sekarang tuh produk dalam kurikulum Merdeka tuh produknya tuh apa? Produk pembelajaran tuh apa, Bapak Ibu? OBE disebutnya, outcome based learning, itu jadi berbasis produk. Kalau dari zaman dulu sudah ada produknya. Dari metode bayani melahirkan ini para hukum, bukan hukum. Jadi para fuqaha ini melahirkan hukum Islam atau fikih Islam. Dan karya tafsirnya dalam Al-Quran ini luar biasa dari metode bayani ini. Jadi goals-nya atau produknya itu sudah ada. Sekarang pembelajaran kurikulum Merdeka ini, dalam pembelajaran itu harus ada produk yang dihasilkan dengan metode-metode yang disampaikan. Ada, kita mah dari dulu sudah ada. Gitu ya, seperti itu. Jadi setiap metode atau model yang disampaikan sudah ada zaman dulu. Dengan bayani ini menghasilkan fikih atau tafsir, lahirlah para fuqaha dan mufassirin kan gitu. Yang kedua, metode burhani ini adalah mendekat pada rasionalitas dan penerapan logis kita, gitu. Apa yang di situ lahirlah para pemikir yang sifatnya rasionalis dan logis, para filsuf Islam. Siapa itu para filsuf Islam, Bapak dan Ibu masih ingat ya? Al-Farabi, Ibnu Sina. Al-Farabi. Siapa lagi? Al-Kindi. Ghazali. Banyak. Ibnu Rus. Iya, dari metode burhani menghasilkan ini kan. Wah, kurikulum Merdeka mah kalah dengan ini kan gitu ya, seperti itu.
Yang berikutnya metode tajribi. Ini berarti metode untuk observasi dan eksperimen kita. Berarti dalam penelitian kan melahirlah semacam teori-teori baru dengan tajribi ini gitu. Jadi di sini mempelajari saintisnya, mengkaji objek-objek fisik yang akan kita teliti. Contoh, mengapa di Indonesia ini misalnya banyak sekali fenomena sosial yang terjadi. Mohon maaf sekali ya dengan tajribi ini. Terjadi fenomena sosial misalnya. Ada fenomena misalnya sekarang yang lagi tidak usah dibahas lah Bapak dan Ibu guru yang sudah dibahas minggu yang lalu. Sekarang itu yang sifatnya penelitian physically adalah penyimpangan anak. Mengapa gitu terjadi begitu menyeruak, mohon maaf, misalnya ada kakak kandung bergaul bebas dengan adiknya sehingga melahirkan anak. Ya, aduh kan itu luar biasa. Nah, dari eksperimen ini berarti kita menghasilkan, atau kalau begitu tidak boleh misalnya kakak adik bergaul bebas di rumah tanpa batas. Namanya syaiton pasti nyelinap kepada adik kakak yang tadi. Makanya dalam Islam itu ada batasan. Kalau kakak dan adik sudah dewasa, jaga jarak. Ada adab-adab yang harus ditaati, kan begitu. Ini artinya di situ objek-objek fisik dan non-fisik pun dengan metode tajribi ini bisa dilakukan. Sehingga kita melahirkan teori baru bahwa kita harus merekonstruksi lagi pemikiran dan adab-adab dalam rumah maupun di luar rumah, bagaimana namanya pergaulan kakak adik ataupun misalnya dengan teman, kembali namanya ke adab-adab dalam Islam, kan gitu, seperti itu. Itu dengan metode tajribi. Bagaimana dengan metode irfani? Artinya di situ kita para sufi nih gitu. Untuk menjauhi hal tadi berarti kita kembali ke metode irfani ini, intuisi kita. Artinya apa? Intuisi manusia itu pada dasarnya mendekatkan diri kepada Allah kan, qalbun salim kan gitu. Jadi hati yang ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga kan gitu. Lahirlah para sufi. Kalau di kita pesantren sufi ada di mana Pak Ustadz Irfan? Oh, Irfan ya. Suryalaya Bu. Suryalaya. Lagi selain itu. Nah, itulah metode irfan yang digunakan sehingga banyak sekarang pun para profesor yang kenikmatan hidupnya barangkali sudah sejahtera, sudah lepas dari berbagai tekanan, tuntutan akademis dan sebagainya. Namanya profesor kan mengajar hanya sebentar, lalu ada asistennya. Beliau itu berapa hari atau berapa malam misalnya ada di pesantren yang betul-betul dengan metode irfani ini. Ya, seperti itu. Jadi sudah mengolah hati untuk taqarrub ilallah kan gitu. Karena menurut beliau itu saya itu tidak tahu dipanggil Allah kapan, tetapi indikasi dari tambahnya usia saya berarti saya sudah dekat gitu. Dekat ke panggilan ilahi Robbi katanya gitu. Dari metode irfani ini. Begitu Bapak dan Ibu, inilah gambaran yang saya berikan sebagai landasan bahwa model pembelajaran direct learning ini memang sudah ada dari zaman dulu dan landasannya pun kuat, metodenya pun sudah ada begitu. Teori yang tadi diberikan itu luar biasa. Numan saya ini adalah menambahkan saja agar Bapak dan Ibu semakin bangga, semakin ingin mempelajari Al-Quran, semakin ingin dekat dengan Al-Quran, plus kita mengkaji dan juga menafsirkan untuk diaplikasikan dalam tugas kita agar kita agar kita tuh dibersamai gitu ya. Di situ kita selip-selipkan saat mengajar bahwa ini begini dan sebagainya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah ke arah itu, namun harus ada semacam penguatan bahwa kita di sini ngajar itu bukan tanpa landasan. Landasannya kuat, landasannya jelas, dan juga goals-nya atau tujuan kita tuh jelas mau kemana.
Itu yang kita harapkan dari jiwa anak-anak yang ngawang-ngawang gitu. Dia hanya baru di tahap mencari identitas diri, apalagi siswa Bapak dan Ibu misalnya SMP, SMA, sedang tumbuh berkembang mencari identitas diri, lupa akan fungsi dia, tugas dia tuh apa. Dan yang harus dicari apa dan harus bagaimana dia menjalani hidup ini. Mohon hal ini diselip-selipkan saat Bapak dan Ibu menyampaikan materi. Semoga bermanfaat yang kita pelajari hari ini. Namun waktu sudah menunjukkan jam 6. Sebentar lagi berkumandang azan maghrib Bapak dan Ibu ya. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Pak Indra, Pak Ustadz Indra sedang di perjalanan. Bapak Egi, baru pertama kali saya melihat wajah Pak Egi ya. Minggu kemarin rasanya tidak ada. Belum hadir ya Pak ya? Awal Bu. Iya ya. Kan tadi lagi nyetir tadi. Iya baik. Ya, sekarang udah nyampe. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya ingatkan sudah mengisi kehadiran di Litera? Iya, belum. Sudah Ibu. Baik, Ibu Anita, semoga sehat selalu. Bapak Jailani Dahlan juga sama. Bapak dan Ibu semuanya, Pak Sahid. Bapak minggu yang lalu hadir ya? Atau saya di awal minggu kemarin Ibu Dr. Fitriani ya? Jadi kami selalu bergantian karena punya kesibukan masing-masing lah, jadi berkomitmen ya sudahlah gantian supaya saya kangen kepada Bapak dan Ibu udah minggu sekali hadir kan gitu. Begitupun Ibu Fitri. Tidak apa-apa ya Ibu Rahmi ya begitu supaya masing-masing tugas bisa kami kerjakan begitu. Ini pun saya bentrok karena ada yang digeser gitu Bapak dan Ibu, nanti pada ISA pun sudah nyambung lagi ke kelas RPL. Subhanallah begitu ya. Inilah memang jiwa kita, jiwa pendidik yang manggawe asal semua sehat, cuma semangat kan gitu. Amin. Sampai tidak terasa ya Bapak dan Ibu. Malah kita sama-sama mengisi waktu dengan baik. Mudah-mudahan kita pun dalam hal ini termasuk amal soleh. Bunda, Anita boleh bicara dulu sebentar nggak Bu? Boleh, silakan Ibu Anita. Apa? Iya, nama Bunda itu Iva Hadijah ya, sama dengan nama anak Anita. Oh begitu. Semoga anak Ani secerdas Bunda, sepintar Bunda. Amin. Aduh, saya belum bisa seberapa. jadi dosen. Bapak dan Ibu hanya saling melengkapi. Anita suka dengan Siti Khadijah Bunda. Amin, amin. Putra keberapa Ibu? Ibu Anita tuh Bunda. Subhanallah. Iya, iya. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berkumandang azan maghrib, berarti harus menyudahi pertemuan ini. Walaupun saya masih senang melihat Bapak dan Ibu semangatnya, ilmunya luar biasa. Mohon maaf, pertemuan hari ini kita akhiri. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan semangat yang sama dan karya yang sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.